Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakuran. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita selalu panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga kita dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Perintah Dukdiktir. Di sini saya akan menyampaikan konten tentang mengakhiri kesalahpahaman dengan penuh kedamaian dan maaf. Kesalahpahaman itu apa sih? Salah paham adalah hal biasa, artinya yang dialami atau dilakukan oleh banyak orang. Ada saja orang menuduh sesama tanpa dasar yang kuat. Padahal agar tidak mengalami kesalahpahaman, seharusnya sebelum menuduh tidak ada tujuan melakukan tabayun. Dengan cara itu, maka kesalahpahaman dapat terjadi hubungan antara sesama tak berawat yang baik. Al-Quran kita suci yang seharusnya dijadikan pegangan oleh suatu kata yang mengingatkan bahwa jika datang seseorang menjawab kita, maka hendaknya dilakukan tabayun. Berikan 5 masukan itu agar supaya dicek atas kebenarannya, sebab tidak semua orang dikatakan orang yang benar. Ada kalanya yang benar, tetapi ada kalanya tidak benar. Banyak orang hanya untuk memperoleh keuntungan dirinya sendiri, lalu menyampaikan berita yang tidak benar. Jika suci Al-Quran memberikan dan menekankan hal tersebut, maka seharusnya ditangkap bahwa kesalahpahaman itu sebenarnya memang tidak banyak terjadi di kalangan masyarakat. Padahal terjadi yang ditimbulkan dari kesalahpahaman itu kadangkala demikian. Siapapun harusnya berhati-hati terkait dengan berita karena menjadikan kebenaran menjadikan banyak kehidupan. Namun demikian, agar tidak terjadi salah paham, maka upaya untuk menyelidiki dan mencari tahu informasi secara lengkap adalah amat penting. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, informasi mengalir jatuhkan sedikit hingga menyimpang. Jika mengambilnya tidak berhati-hati, dan apalagi saudara menggunakan untuk mengambil keputusan secara tergesa-gesa, maka akan berbahaya. Menurut petunjuk Al-Quran, siapapun tak kalah menerima informasi harus bersabar. Setidaknya akan tidak terjadi salah paham. Wallahu a'lam. Keutamaan saling memaafkan. Hari Idul Fitri telah berlalu. Bagi sebagian masyarakat Muslim, utamanya di Indonesia, hari raya sering dimanfaatkan sebagai ajang bersilaturahmi. Sekaligus untuk bermaaf-maafan, baik di kalangan keluarga, anak saudara, ataupun para kerabat. Sering memaafkan pada hari raya Idul Fitri merupakan tradisi khas Indonesia yang telah sebulan penuh umat saling berpuasa Ramadan. Saudara membawa setiap orang untuk saling bertemu dalam suasana hangat untuk meminta maaf atas kesalahan yang sengaja tidak dibuat maupun tidak sengaja. Baik lisan maupun perbuatan, baik wajib maupun batin. Menerima maaf pun tidak memberikan maaf dengan sukarela. Karena itu, tidak berlebihan jika tidak ada yang menyatakan betul-betul melakukan inisiasi masjid dan masa yang menciptakan suasana tenang dan akrab di masyarakat. Dari sini, bukan hanya dapat dinilai sebagai peristiwa teologis, tetapi juga fenomena budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Tuntunan Islam untuk saling meminta maaf dan memberi maaf tersebut di dalam Al-Quran, misalnya tentang Isra ayat 1:9. Jika kamu melakukan sesuatu menyebutkannya atau menunjukkannya kepada orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Manusia tidak lepas dari dosa. Sudah menjadi korban sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Tidak kesempurnaan dalam perbuatan. Namun demikian, manusia diciptakan juga dibekali sifat untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu sifat yang dianjurkan untuk kita memiliki adalah sifat pemaaf. Sifat pemaaf merupakan sifat yang mulia, karena tidak semua manusia dapat bersahabat untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maka kita meminta maaf dan memberikan maaf saat lebaran. Tapi umat sudah melakukannya saat hari biasa. Bagaimana iman melakukan memberi maaf ini sebagai
Habis ngomong menemukan hati yang berhati anak muda menjadi kesadaran dari bintang dan aku menyerang hati seorang yang mengatakan dari ini bersama sosial seperti sosialisasi dan para pimpinan karena bahwa manusia adalah individu tidak hanya memiliki identitas personal tapi juga sosial identitas personal adalah sebuah pertunjukan pribadi yang kita miliki sebagai seorang individu. Pengaruh suasana hati menjelaskan tentang konsep identitas personal dan identitas sosial ini relevan untuk menjelaskan konteks memaafkan dalam kehidupan sehari-hari dan dengan peristiwa seperti dalam konteks sehari-hari, meminta maaf dan memberi maaf atas suatu kesalahan merupakan hal yang cenderung bisa dilakukan karena dia merupakan evaluasi atas reaksi ke sesuatu atas yang dia rasakan dan berkaitan terkait dengan tersebut. Selanjutnya, kita masih akan perlu melewati berbagai evaluasi dan mengalami keputusan untuk meminta maaf atau memberikan maaf kepada orang lain. Semuanya didasarkan sebagai keputusan individual yang merupakan hak dari struktur dan juga identitas personal kita. Di sisi lain, ada yang berpoya-poya untuk mengambilkan hartanya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, atau kita menambahkan kesenangan kita terhadap lebih-lebihan, sementara ada orang lain di sekitar kita yang tanpa kita ketahui dan tanpa kita sendiri ternyata kita mengalami kesedihan. Untuk itu, sifat bersedia atau harus kita buat dari sekarang agar menjadi kebiasaan yang baik dari kehidupan kita sehari-hari. Yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri agar lebih baik seperti dimana selain kita meminta maaf secara langsung, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri yang kita melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang. Kita juga harus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan baik untuk menunjukkan bahwa kita serius dalam meminta maaf. Pemberian maaf dari orang yang kita sayangi sangatlah penting bagi kita, namun tidak kita bagi orang untuk memaafkan tentu saja atas apa yang kita sebutkannya. Tapi kita meyakini kalau kita sesungguhnya tidak hati yang kita sakiti akan terus meminta maaf kepada kita. Demikian yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.